Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Usman Nugi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berikan informasi terupdate kepada rekan-rekan sekalian perihal untuk P3K Guru tahun 2021. Dan seperti biasa, sebelum kita ke pembahasan selengkapnya atau ke informasi selengkapnya bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi terbaru seputar P3K, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke teman-teman, langsung saja terkait dengan informasi yang akan kami sampaikan. Hal ini berkaitan dengan guru honorer yang sudah lulus PG namun tidak ada formasi. Lantas bagaimana kebijakannya? Sesuai dengan yang kami kutip juga berita di media jpnn.com dengan judul yaitu guru honorer lulus passing grade P3K tahap 1 tetapi tidak ada formasi. Lantas seperti apa? Nah, kita lihat di sini berita selengkapnya. Banyak guru honorer yang lulus passing grade P3K 2021 namun gagal diseleksi kompetensi tahap 1. Dimana di sini jelaskan menurut Ketua Forum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri FKHBSN Nasional Pak Rizky Safari Rahmat, mereka dinyatakan tidak lulus karena kalah bersaing dengan guru honorer yang nilainya lebih tinggi. Ada juga yang nilainya tinggi tetapi karena statusnya bukan guru di sekolah induk akhirnya dinyatakan tidak lulus P3K 2021. Dimana di sini dijelaskan lagi Pak Rizky mengungkapkan kondisi tersebut terjadi karena saat pendaftaran pelamar yang tidak punya formasi di sekolah induk terpaksa memilih formasi di luar sekolah induk. Ternyata di sekolah yang tersedia formasi tersebut ada guru honorernya. Nah, ini sudah kita ketahui juga bahwasanya memang ketentuan untuk seleksi tahap 1 kemarin itu ada pengelompokan ya, ada 2 kelompok yaitu guru yang mengajar di sekolah induk dan juga peserta guru honorer yang mengajar dari sekolah lain seperti itu. Kemudian mereka sudah reset pendaftaran tetapi mengapa bisa tes P3K Guru tahap 1 jika ada honorer di tempat sekolah luar induknya sehingga walaupun nilainya memenuhi kelulusan tetapi tidak bisa menggantikan posisi honorer di induk, beber Pak Rizky kepada jpnn.com Senin 11 Oktober 2021. Memang kata Pak Rizky aturannya demikian, tetapi secara sistem mereka sudah benar memilih formasi. Seharusnya formasi yang dipilih di sistem itu memang betul-betul formasi yang bisa diisi. Faktanya formasinya terbatas sehingga banyak yang lulus passing grade tidak kebagian formasi dan dinyatakan tidak lulus P3K. Kemudian dia meminta pemerintah memberikan solusi pasca seleksi berupa penambahan formasi baru tahun depan, teman-teman. Kemudian di sini jelaskan lagi kalau formasinya sudah ada sebaiknya para guru honorer yang lulus passing grade ini ditempatkan saja karena nilainya sudah aman, terangnya. Kemudian Pak Rizky berharap guru honorer lulus passing grade yang tidak mendapatkan formasi tahun ini langsung mengisi formasi P3K 2022 tanpa dites lagi, sisanya baru untuk seleksi peserta baru seperti itu. Namun teman-teman untuk kita ketahui bahwasanya memang untuk di tahap 2 nantinya formasi yang disediakan itu tidak ditambah ya teman-teman. Dimana formasi yang bisa guru honorer isi yaitu guru honor negeri dan STHK 2 yang tidak lulus tahap 1 kemudian mengikuti lagi tahap 2 dan guru swasta dan lulusan PG itu adalah formasi-formasi yang belum terisi di tahap 1 seperti itu. Kemudian terkait dengan kebijakan yang diberikan oleh Panselnas sebenarnya itu juga dijelaskan di Permenpan RB nomor 28. Hal ini berkaitan dengan optimalisasi formasi teman-teman yang sudah juga dijelaskan oleh Kemendikbud pada saat pengumuman kelulusan kemarin, di mana penjelasan ini dituangkan dalam pasal 38 di Permenpan RB nomor 28. Nah, di sini kita lihat poin tersebut menjelaskan perihal untuk optimalisasi formasi untuk P3K guru. Nah, di sini teman-teman di ayat 7 dalam hal kebutuhan P3K belum terpenuhi, kebutuhan P3K akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi 3 dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi sini ada syarat-syaratnya teman-teman yang harus dipenuhi terkait dengan optimalisasi formasi ini. Yang pertama itu adalah memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Kemudian yang kedua, jabatan yang akan diisi adalah jabatan yang belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi 3. Dan
Yang ketiga, bentuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Jadi harus dalam satu wilayah, teman-teman. Kemudian di ayat ke-8 jelaskan lagi di mana untuk metode penentuan sekolah yang akan dipenuhi kebutuhannya sebagaimana dimaksud pada ayat 7 akan ditentukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Jadi ini teman-teman terkait dengan penjelasan untuk optimalisasi formasi untuk P3K di tahun 2021 dan mengenai dengan ketentuan sekolah yang akan menjadi optimalisasi formasi nantinya itu dijelaskan dalam juknis pelaksanaan P3K Guru di tahun 2021, yaitu teman-teman bisa download di portal ini teman-teman, di portal Guru PPK, yaitu juknisnya. Nah, di sini kita langsung saja lihat terkait dengan untuk sekolah yang dimaksud, di mana satu wilayah kewenangan di mana penentuan sekolah maksud kami yang akan diisi kekosongannya itu berdasarkan yang pertama adalah peringkat mutu satuan pendidikan, kemudian jarak dengan sekolah yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi 3, dan yang ketiga ketentuan lain yang ditetapkan oleh panitia penyelenggara seleksi berdasarkan peta kebutuhan guru, teman-teman. Jadi terkait dengan optimalisasi formasi untuk P3K Guru 21 itulah teman-teman terkait dengan kebijakannya. Karena memang apabila mungkin setelah seleksi diadakan dari tahap 1, 2, dan 3 namun masih ada formasi yang kosong dan belum terisi, nah seperti itu sistem optimalisasi formasi yang akan diberlakukan oleh Panselnas nantinya. Nah, kemudian berhubungan dengan juga dengan kaitan yang beritakan di BNN.com dengan ASN di tahun 2022, sebenarnya BKN, maksud kami Kemenpan RB juga sudah memberikan pengumuman kepada BKD teman-teman terkait dengan adanya pengadaan ASN di tahun 2022, di mana surat ini itu kami dapat di sini salah satu BKD, website resmi BKD Provinsi Jawa Timur yang memberitakan terkait dengan adanya pengumuman pengadaan ASN tahun 2022, di mana berita ini diposting dari 9 Agustus kemarin teman-teman. Dan untuk suratnya sendiri bisa kita lihat di sini terkait dengan perihal pengadaan ASN tahun 2022, di mana menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Kemenpan RB yang bernomor B/M.SM.SM.01.00/2021 tanggal 20 Juli 2021 perihal pengadaan ASN tahun 2022 dan sejalan terbitnya peraturan Menpan RB nomor 25 tahun 2021 tentang penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja, maka pengadaan ASN tahun anggaran 2022 dilakukan hanya untuk PPPK teman-teman, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon kepada saudara untuk dapat melaksanakan hal tersebut. Itu tentunya untuk PKD Provinsi Jawa Timur atau untuk PKD seluruh wilayah Indonesia. Yang pertama itu melakukan pembaharuan data informasi, yaitu struktur organisasi, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang telah ditetapkan oleh Biro Organisasi. Kemudian melakukan pembaharuan data existing pegawai per tanggal 1 Agustus 2021 pada aplikasi informasi. Kemudian yang ketiga di sini teman-teman yang harus teman-teman ketahui, menyampaikan usulan kebutuhan P3K khusus jabatan fungsional. Nah, sudah kita tahu jabatan fungsional ini termasuk juga guru ya teman-teman, melalui aplikasi informasi dengan mempedomani peraturan Presiden nomor 38 tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, di mana usulan kebutuhan P3K ini wajib memperhatikan jumlah pegawai yang memasuki batas usia pensiun dan rencana alokasi pegawai tahun 2021 yang saat ini masih dalam proses seleksi, seperti itu. Kemudian khusus bagi Dinas Pendidikan, pengusulan kebutuhan guru merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi teman-teman, semoga bagi rekan-rekan sekalian yang daerahnya belum mengusulkan formasi di tahun 2021, di tahun 2022 akan membuka formasi untuk jabatan fungsional P3K guru khususnya. Oke, itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi bermanfaat. Sekian dari semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.